Halo, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba kembali untuk merecap ataupun juga mereview ya tempat-tempat wisata yang ada di Kota Subang, Jawa Barat. Nah, jadi buat kalian, buat teman-teman semua yang tentunya pengen mencoba untuk berwisata dan juga berlibur di Kota Subang, tentunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisatanya. Semoga referensi ini tentunya bisa menjadi pilihan yang pas dan bisa dikunjungi dan tentunya masih hits sampai dengan sekarang. Oke, dan langsung aja ini dia 15 tempat wisata hits di Subang yang menjadi primadona saat ini. Ini dia. Bukit Pamoyanan. Pamoyanan adalah sebuah bukit yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Terletak di Desa Kaung Luwuk, Kecamatan Tanjung Siang. Wisata ini menjadi sangat viral karena pesonanya yang luar biasa. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat lautan kabut di pagi hari yang menakjubkan, yang tentunya instagramable untuk foto-foto. Bukit Pamoyanan pertama kali viral sekitar tahun 2017. Dulunya, tempat ini masih berupa semak belukar dan ladang-ladang milik warga. Sehingga akses untuk menuju ke tempat ini pun masih butuh perjuangan yang cukup sulit. Namun kini seiring dengan hitsnya wisata ini, akses ke sini pun lebih mudah karena sudah dibangun tangga-tangga menuju ke puncak dan juga warung-warung yang cukup banyak. Jika ingin pengalaman lebih, pastikan menginap dengan menyewa tenda yang juga sudah disediakan untuk menikmati suasana malam hari di Bukit Indah ini. 2. Desa Cibuluh. Masih terletak di Kecamatan Tanjung Siang, letak Desa Cibuluh tak terlalu jauh dari tempat wisata Bukit Pamoyanan. Jadi, selepas pulang dari Pamoyanan, wisatawan bisa mampir pula ke desa ini untuk menyaksikan keindahan alam Desa Cibuluh. Desa Cibuluh merupakan sebuah desa wisata yang sudah digagas sejak tahun 2016. Desa ini selain terkenal karena keindahan alamnya yang asri, juga masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur yang kuat. Di desa ini, wisatawan bisa berkunjung ke Saung Mulan untuk menikmati keindahan Desa Cibuluh dari ketinggian, ataupun bisa bermain river tubing maupun arung jeram di sungainya yang bersih. Desa ini juga dijuluki Desa 7 Sungai, karena ada 7 sungai yang melintas dan bermuara di Desa Cibuluh. Suasana yang asri, hijau dan tenang dijamin bikin betah siapapun buat berlama-lama di desa ini. 3. Gunung Tangkuban Parahu. Siapa yang tidak mengenal gunung yang satu ini? Gunung Tangkuban Parahu merupakan tempat wisata yang sudah sangat sohor di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Gunung ini berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Pintu masuknya berada di Kabupaten Bandung Barat, sementara sebagian besar wilayahnya ada di Kabupaten Subang. Di Gunung Tangkuban Parahu, wisatawan bisa berkunjung ke beberapa kawahnya. Salah satunya adalah Kawah Domas, di mana di tempat ini wisatawan bisa melakukan aktivitas merebus telur langsung dari panasnya air Kawah Domas. Atau bisa pula menjelajah kawah-kawah lain dan tempat-tempat epik yang cuma bisa ditemui di gunung ini. Tentunya bisa untuk koleksi foto-foto. 4. Astro Highlands. Berada di bawah pintu masuk Gunung Tangkuban Parahu, letak Astro Highlands berada di wilayah Kabupaten Subang. Tempat ini merupakan rumah makan nasi lewat khas Sunda, yakni Asep Strawberry. Namun tak hanya tempat makan, di sini juga wisatawan bisa berfoto dan berjalan-jalan dengan latar hamparan kebun teh yang luas di wilayah selatan Subang. Astro Highlands baru dibuka sekitar akhir tahun 2020. Saat ini fasilitasnya sudah lengkap dan rapi jika dibandingkan dengan pertama kali buka. Tak perlu khawatir jika hanya ingin berfoto-foto saja di sini tanpa makan pun bisa, karena untuk spot foto ada tiket tersendiri. 5. Gracia Spa and Resort. Sedikit turun ke arah Subang dari kawasan Gunung Tangkuban Parahu, ada Gracia Spa and Resort. Tempat ini merupakan tempat berendam air panas sekaligus juga penyewaan villa yang tentunya bisa dipakai untuk menginap.
Di Gracia, wisatawan yang ingin berendam dengan panasnya air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Parahu tersedia di kolam-kolamnya yang berjumlah sekitar 4. Terdapat pula kafe ataupun tempat makan yang menyediakan jajanan maupun makanan berat di kawasan kolamnya. Jadi nggak usah khawatir kalau merasa lapar. Dengan suasananya yang lebih private dan bersih serta instagramable, tentunya bisa menjadi pilihan tepat untuk berlibur. 6. Sariater Hot Spring Water and Resort. Ini adalah salah satu wisata andalan di Kabupaten Subang sekaligus salah satu yang terkenal. Sariater yang terletak di Kecamatan Ciater merupakan tempat wisata berendam air panas alami yang lengkap. Dengan banyak pilihan kolam berendam, tempatnya yang luas, serta hotel dan villa-villa yang nyaman, membuatnya menjadi pilihan pas untuk berlibur. Di sini wisatawan juga bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga outdoor yang tersedia, mulai dari olahraga ringan hingga yang cukup ekstrim. Jadi, jangan lewatkan berkunjung ke sini jika berlibur ke Subang. 7. Bukit Paralayang Santiong. Berada tak jauh dari kawasan wisata Sariater, Bukit Santiong menawarkan keindahan pemandangan hamparan perkebunan teh dari ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini wisatawan tak hanya bisa berfoto-foto namun bisa juga menjajal olahraga para layang. Awalnya tempat ini memang diperuntukkan untuk olahraga para layang. Namun seiring dengan hitsnya perkembangan pariwisata di Subang, maka kini Bukit Santiong bisa dikunjungi oleh wisatawan yang hanya ingin sekedar berkunjung maupun berolahraga. Jika ingin menjajal para layang, wisatawan harus mengontak terlebih dahulu pengelola di sini untuk janjian. Selama terbang, kita akan disuguhi pemandangan indah perkebunan teh selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Delapan, Curug Ciangin. Masih terletak di Kecamatan Ciater, Curug Ciangin adalah salah satu wisata curug yang mudah dikunjungi karena aksesnya yang tidak sulit. Terletak di Desa Cibesi, Curug Ciangin menawarkan keindahan curug yang terletak di antara pesawahan dan hutan. Di tempat ini, wisatawan juga bisa menginap dengan cara camping maupun di villa yang telah tersedia. Istimewanya, di Curug Ciangin, wisatawan bisa menjajal adrenalin dengan cara meloncat dari atas curug yang punya ketinggian sekitar 9 meter. Dengan kedalaman curug sekitar 5 meter, curug ini bisa dipakai untuk berenang. Namun, bagi yang masih agak takut, disediakan pula pelampung dan juga ban. 9. Curug Cisanca. Masih berada di sekitar Desa Cibesi, letak Curug Cisanca tak terlalu jauh dari Curug Ciangin. Wisata ini baru saja dibuka sekitar akhir tahun 2020. Aksesnya tak terlalu sulit. Dari pintu masuk, wisatawan bisa berjalan sekitar 10 hingga 15 menit untuk menuju ke curugnya dengan jalur yang nyaman dan tak terlalu jauh. Setibanya di lokasi, wisatawan bisa merasakan kesegaran air dari Curug Cisanca dengan cara berenang. Tenang kok, kedalamannya hanya sekitar 120 hingga 150 cm saja. Jika tak ingin berenang, wisatawan bisa berfoto-foto dengan latar belakang Curug Cisanca yang jernih dan berwarna biru toska. Ataupun sekedar bersantai menikmati suasana sambil menikmati cemilan di warung yang telah tersedia. 10. Curug Cibarebei. Satu lagi curug indah di Desa Cibesi. Buat wisatawan yang gemar trekking sembari menikmati indahnya alam, Curug Cibarebei cocok buat dikunjungi. Letaknya yang berada jauh dari pemukiman membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk sampai di lokasi curugnya. Sepanjang perjalanan menuju curug, kita akan melewati perkebunan dan pesawahan hijau milik warga. Kalau merasa lelah dan ingin istirahat, tersedia beberapa warung yang bisa disinggahi. Sebelum mencapai area Curug Cibarebei, wisatawan bisa pula terlebih dahulu mengunjungi Curug Pandawa 5. Di area ini terdapat saung-saung yang bisa dipakai pula untuk menginap ataupun camping. Menuju Curug Cibarebei, wisatawan bisa terlebih dahulu berfoto di ketinggian dengan latar belakang Curug Cibarebei.
Di curug yang punya ketinggian sekitar 40 meter ini, pengunjung juga bisa bermain air dan berfoto-foto. 11. Curug Cileat. Subang memang terkenal dengan wisata curugnya. Curug Cileat adalah salah satu curug yang wajib dikunjungi di Subang. Lokasinya berada di kawasan Gunung Canggah dan berada di tengah hutan. Meskipun jarak untuk menuju curug ini sangat jauh, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan yang ditempuh dengan cara trekking, namun sesampainya di Curug Cileat, wisatawan akan dibuat takjub dengan keindahan curugnya. Curug yang berada di Kecamatan Cisalak ini merupakan curug tertinggi di Kota Subang. Dengan ketinggiannya diperkirakan mencapai 100 meter, Curug Cileat sangat instagramable untuk berfoto. 12. Curug Masigit dan Mata Air Cimincul. Tak jauh dari Kecamatan Cisalak, tepatnya di Kecamatan Kasomalang, wisatawan juga bisa berkunjung ke Curug Masigit dan Mata Air Cimincul. Curug Masigit dan Mata Air Cimincul adalah 2 tempat berbeda, namun jarak keduanya tak terlalu jauh. Di Curug Masigit, wisatawan bisa menikmati keindahan Curug mungil namun indah ini dengan cara berenang maupun berfoto. Jika ingin menjajal adrenalin, bisa juga loncat dari atas curug dengan ketinggian sekitar 5 meter. Atau bisa menjajal flying fox, serta bisa pula river tubing menyusuri sungai Cipunagara dan finish di Mata Air Cimincul. Sementara Mata Air Cimincul merupakan sebuah kolam alami yang sangat jernih yang berada di tengah-tengah pesawahan hijau. Di sini, wisatawan bisa berenang di kolam-kolam alami yang sudah disediakan dengan kedalaman bervariatif. Tak hanya berenang, di wisata yang ramah untuk keluarga ini bisa pula sembari menikmati nasi liwet yang bisa dipesan di warung-warung yang ada di lokasi. (13) Wisata Alam Kapolaga. Terletak di Kecamatan Sagalaherang, wisata alam Kapolaga adalah sebuah tempat wisata yang menyajikan keindahan 3 curug, sekaligus juga tempat yang pas untuk berkemah bersama keluarga ataupun juga teman-teman. Wisata alam Kapolaga memiliki camping ground dengan 11 spot yang bisa wisatawan pilih. Di hutan pinus, dekat curug, ataupun di samping sungai. Spot camping favorit tentu saja berada di samping sungai. Di sini, wisatawan bisa tidur sembari mendengarkan gemericik air. Tak jauh dari sini ada pula sebuah kafe sejuk bernama Warung Pinus yang tempatnya instagramable. Cocok untuk menghabiskan waktu sembari minum kopi maupun menikmati makanan-makanannya. 14. Lanud Suryadharma. Meskipun lokasi ini merupakan komplek lapangan udara TNI AU, namun tenang. Di sini juga terdapat beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Di antaranya adalah Rumah Sejarah dan Museum Dirgantara. Di Rumah Sejarah, wisatawan bisa melihat diorama detik-detik penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Sementara di Museum Dirgantara, wisatawan bisa melihat beberapa ornamen pesawat udara asli yang diantaranya pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Ada pula tempat bermain golf atau golf driving range yang bisa dipakai berolahraga yang baru dibuka di awal tahun 2021. Terbuka untuk umum, pengunjung yang ingin menjajal serunya olahraga golf bisa langsung mencoba. (15) Pantai Gegaramenyan. Subang merupakan sebuah kabupaten yang punya wilayah pegunungan serta pantai. Di ujung utara ada Pantai Gegaramenyan yang menjadi salah satu wisata yang bisa dijajal untuk dikunjungi wisatawan. Lokasinya berada di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari.
Untuk menuju ke pantainya, kita bisa menyewa perahu kecil sembari menyusuri pohon-pohon bakau yang ada di sepanjang muara menuju pantai. Pantai Gegaramenyan merupakan sebuah tempat wisata yang unik. Di sini terdapat daratan kecil yang timbul sepanjang 2 km di tengah-tengah pantai, yang bisa dikunjungi jika air laut sedang surut. Selepas puas berfoto dan mengeksplor di sini, wisatawan bisa pula menjelajahi hutan bakau yang berada di samping pantainya. Terdapat jembatan yang menghubungkan antara hutan dan daratan ini. Dalam hutannya, kita bisa menikmati rimbunnya pohon bakau yang membuat teduh tentunya. Jangan lupa bawa air dan perbekalan ya, karena di sini tak ada warung. Oke, nah itu dia 15 tempat wisata hits di Subang yang tentunya boleh menjadi referensi buat dikunjungi dan tentunya sebagian besar sudah saya kunjungi juga pastinya. Dan yang pasti buat teman-teman semua, mungkin kalau misalkan ada beberapa pilihan ataupun juga mungkin tempat-tempat wisata yang bisa dikatakan belum tercantum di situ, boleh silahkan tambahkan di kolom komentar. Tentunya agar bisa menjadi referensi yang lain ya untuk berkunjung dan berwisata di Kota Subang. Dan yang pasti terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di recap video selanjutnya. Thank you.